dokter. Selamat siang. Iya, dokter, saya mau menanyakan sedikit nih tentang keluhan cemas. Sebenarnya cemas itu apa sih, dokter? Karena pada umumnya saya tuh pikir cemas hanya merasa khawatir dengan suatu hal. Tapi ternyata cemas itu semakin meningkat itu bisa menyebabkan satu hal yang menakutkan dengan terhadap satu hal atau seseorang. Apa itu cemas? Ya, jadi kalau kita lihat dari definisi, cemas itu adalah suatu respon manusia yang sebenarnya normal. Jadi misalnya cemas kalau mau ujian kita belajar, habis itu ada cemas yang istilahnya yang namanya gangguan cemas. Jadi gangguan cemas itu adalah gangguan cemas yang dialami seseorang itu ukuran waktu yang dilihat. Jadi kalau dia cemasnya lebih dari 1 bulan dan mengganggu fungsi sehari-harinya, misalnya cemas disertai dengan gangguan tidur, gangguan misalnya fisiknya merasa jantung berdebar, kemudian merasa sesak nafas, kemudian merasa kepala sakit, migrain, mual, muntah. Nah, dengan situasi cemas seperti ini, minimal onsetnya selama 1 bulan lebih, nah ini yang dikatakan dengan orang ini mengalami gangguan cemas. Oke, baik dokter. Kemudian solusi-solusi untuk menghadapi kecemasan itu apa, dok? Kalau untuk solusi, nah dari gangguan cemas itu sendiri itu ada tingkatnya, Mbak. Jadi cemas yang mulai dari derajat ringan, sedang, dan berat. Untuk derajat ringan dan sedang itu bisa dilakukan dengan usaha-usaha yang dilakukan sendiri dengan cara relaksasi, kemudian ada exercise seperti yoga, kemudian ada latihan mindfulness, latihan pernapasan. Nah, kalau derajatnya sedang ke berat, itu diperlukan latihan relaksasi atau psikoterapi seperti tadi ya, yoga, dan dikombinasi dengan obat-obatan. Ya, tentunya obat-obatan ini itu bisa berkonsultasi terlebih dahulu ke psikiater. Oke, baik dokter. Tadi dikatakan obat-obatan juga satu solusi untuk mengurangi rasa cemas. Saya mau tanya, adakah efek-efek samping atau efek negatif dari obat yang dikonsumsi oleh penderita cemas, dokter? Kalau kita kaji efek negatif, setiap obat itu kan lambangnya ular, jadi ada positif, ada negatif pasti. Jadi di sana peran dokter, psikiater yang mempelajari bagaimana efek positif dan negatif dari obat-obat yang kita berikan ke pasien yang mengalami gangguan cemas. Nah, tentunya dasar dari terapi di sini adalah kita melihat benefit dari manfaat yang akan dirasakan oleh pasien itu sendiri ya. Jadi kita pilih obat-obatan yang aman bagi pasien ya. Jadi yang tentunya efek sampingnya yang minimal. Oke, baik dokter, menarik sekali pembahasannya hari ini. Mungkin kedepannya nanti saya mau menanyakan sesuatu yang lebih lebih dalam lagi urutannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Yeah.